Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, pembukaan Katalan sekarang sering banget jadi senjata bagi para pecatur top level dunia ya. Sebut saja seperti juara dunia Magnus Carlsen menjadikan pembukaan ini sebagai andalan di turnamen yang dia ikuti. Dan juga banyak pemain dunia lainnya yang menggunakan pembukaan Katalan sebagai pembukaan senjata mereka. Pembukaan Katalan biasanya dikenal dengan pembukaan yang little bit slow tapi sangat mematikan. Tidak terburu-buru tapi bisa menghantam raja lawan. Nah, kali ini akan aku tunjukkan pembukaan Katalan yang dimainkan di partai Anish Giri melawan Alexander Morozevich. Buat kalian yang belum tahu tentang Morozevich, Morozevich merupakan pemain catur dari Rusia yang dikenal dengan pembukaan nyelenehnya jauh sebelum Hikaru Nakamura terkenal dan pernah menduduki peringkat 2 dunia, guys. Kalau Nishigiri kita tahu bahwa dia merupakan pecatur nomor 1 Belanda. Nah, mereka bertanding di Sport Accord World Mind Game di Beijing tahun 2012. Lihat partai immortal mereka sampai habis. Jangan lupa bantu aku dengan cara like, share, dan subscribe. Nishigiri memegang bow putih memulai dengan langkah D4, kuda F6, kemudian C4, dan dijawab E6 oleh Morozevich. Kemudian kuda F3, hitam D5, dan G3. Ini merupakan ciri khas pembukaan Katalan ya, teman-teman. Pengorbanan dilakukan oleh putih di pion C4, tetapi untuk memainkan gajah Fianchetto kemudian di babak tengah nanti akan bisa menempatkan dua pion center di petak D4 dan E4. Alexander Morozevich langsung makan pion C4, kemudian putih Nishigiri gajah G2, hitam B5, kemudian putih A4 dan hitam C6. Nah, ini sering banget ya menjadi jawaban bagi pemain hitam. Apa yang dilakukan oleh putih? Ya, putih langsung kuda E5 mengincar pion C6. Kemudian, apa jawaban yang tepat untuk hitam setelah ancaman kuda ke petak E5? Ya, kuda ke petak D5 atau gajah ke petak B4 ya. Nah, mungkin aku balik sebentar. Bagaimana ketika pion D makan C4 kemudian putih memainkan gajah G2, apa langkah terbaik untuk hitam? Di sini banyak pilihan ya. Salah satunya adalah kuda ke petak C6, kemudian A6, dan kemudian C5. Nah, saya tadi udah bilang di awal ya kalau Morozevich itu pemain yang nyeleneh dan dia pilih variasi yang riskan dengan B5. 4 C6, kuda ke petak E5, kemudian Morozevich menjawab dengan kuda ke petak D5. Nishigiri lanjutkan dengan rokade pendek dan kemudian Morozevich menjawab dengan langkah A6. Coba menupang pion di petak B5, putih pion A makan B5, pion C makan B5, dan B3. Nishigiri mulai membongkar pertahanan dari sisi Morozevich. Pion C makan B3, menteri makan B3. Hitam mungkin unggul pion ya, sampai langkah ke-11 sini. Tapi dia harus waspada karena putih di sini sudah sangat siap untuk memborbardir pertahanan dari Alexander Morozevich. Morozevich lanjutkan dengan gajah B7, putih M4. Ya. Kemudian hitam kuda F6, putih D5. Boom. Break took the position. Dan ini langkah luar biasa dari Nishigiri. Kemudian gajah ke petak D6. Bisakah kalian tebak apa langkah berikutnya yang akan dimainkan oleh pecatur nomor 1 Belanda? Ini teman-teman. Congratulations kalau kalian mengetahui langkah immortal dari Nishigiri, kuda makan pion F7. Boom, pengorbanan kuda dia lakukan ditukar dengan pion di petak F7. Raja makan F7 otomatis karena kalau nggak makan pasti ini akan merugikan bagi pemain hitam. Nishigiri lanjutkan dengan makan pion E6 skak. Kemudian hitam raja ke petak E8 dan putih mendorong E5. Boom. Terjadi ancaman. Yap, gajah makan gajah G2. Kemudian putih pion E makan F6. Makan kuda di petak F6. Sekali lagi Nishigiri memberikan bentengnya untuk dia kasih. Tapi Alexander Morozevich memilih makan pion F6. Dia tidak berani makan benteng. Ada apa, teman-teman? Ya, apabila gajah makan F1, maka putih akan lanjutkan dengan pion F makan G7. Boom. Apabila dijaga dengan menteri di petak F6, maka putih akan gajah ke petak B2. Dan apabila gajah ke petak E5, maka putih akan lanjutkan dengan pion G makan jadi menteri makan menteri di petak H8, kemudian menteri ke petak F3, lihat ancaman berbahaya mengancam benteng dan mengancam petak F7 dengan E7 kemudian promosi. Gila nggak sih? Gila banget sih ini. Nah, kemudian apa yang akan terjadi jika gajah ke petak C4 ya akan hilang ya. Apabila benteng ke petak G8 maka Nishigiri akan lanjutkan dengan pion E7. Boom!
Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengancam menteri dan mengaktifkan ancaman benteng di petak G8. Gila. Ini benar-benar gila. Permainannya luar biasa. Ya, setelah pion E makan F6, itulah kenapa Alexander Morozevich pilih makan pion di petak F6. Kemudian Anies Giri lanjutkan dengan raja makan G2. Sekali lagi memberikan benteng di petak A1. Hitam menteri makan A1. Seolah tidak terjadi apa-apa, Alexander Morozevich lupa bahwa Anies Giri menyiapkan rangkaian skenario mematikan dengan gajah B2 menteri ke petak A4, kemudian menteri ke petak F3, ancam benteng dan mengancam petak F7, hitam benteng ke petak A7. Kemudian Anies Giri benteng C1 dengan ide skak di petak C8, Alexander Morozevich raja ke petak D8. Kemudian apa langkah terbaik untuk Anies Giri merespon raja ke petak D8, guys? Bisakah kalian tahu? Apa langkah berikutnya? Luar biasa kalau kalian tahu, dan selamat kalau kalian menemukan langkah immortal gajah ke petak F6. Boom! Kemudian gajah menutup, ya kenapa nggak makan? Karena benteng di petak H8 juga akan hilang ya teman-teman. Jadi kalau dimakan, ini akan menguntungkan bagi Anies Giri. Ya kalau misalkan ditutup akan ada menteri makan H8. Kemudian apabila ditutup kembali akan ada jawaban menteri ke petak F6 skak. Apabila ditutup kembali maka akan ada menteri ke petak F8 ya. Sorry, kalau misalkan benteng H8 akan ada skak menteri makan D6. Kalau misalkan di sini gajah ke petak E7, maka putih akan menteri ke petak E5, akan ada ancaman kuda dan ada akan ancaman skak mati petak C7. Pasti kalah. Setelah gajah F6, hitam memainkan gajah E7. Anies Giri melanjutkan dengan menteri D5 skak. Kuda menutup. Kemudian Anies Giri tarik gajah ke petak D4, ancam benteng. Kemudian benteng ke petak C7. Anies Giri menutup dengan langkah mematikan menteri ke petak A8. Boom. 25 langkah Alexander Morozevich menyerah di tangan Anies Giri. Mungkin ini adalah salah satu partai terbaik Anies Giri. Dan teman-teman, ini masuk dalam salah satu partai terbaik catur cepat sepanjang sejarah permainan catur, guys. Coba komen berapa nilai yang cocok untuk permainan Anies Giri melawan Alexander Morozevich. Buat kalian yang selama ini mengira kalau Anies Giri itu tidak bisa memainkan partai immortal, ini salah satu buktinya, guys. Dan yap, tadi di awal saya sempat menyinggung ya bahwa permainan Katalan biasanya slow, kemudian akan mematikan setelah beberapa rangkaian strategi. Dan di sini Anies Giri menunjukkan kalau pembukaan Katalan juga bisa mematikan hanya dengan 25 langkah. Jangan lupa bantu aku dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Kita ketemu di video berikutnya. Dukung terus Herald Chess untuk terus berkembang. Catur Yes, Indonesia Jaya Bosku.